Kalian tahu nggak sih, apa yang kita lakukan sehari-hari itu sangat berdampak pada ekosistem hutan kita. Sekalipun kita tidak menyentuh hutan tersebut secara langsung. Shampoo, sabun, pasta gigi, margarin, mie instan, deterjen, atau make up yang digunakan para kaum hawa, itu semua mengandung minyak sawit. Hari ini pun kita sudah pasti menggunakan produk yang terbuat dari minyak sawit. Tidak sampai di situ, pemerintah kita juga sekarang sedang mengembangkan minyak sawit menjadi BBM yang disebut dengan biodiesel. Harus diakui, sekarang kita sudah ketergantungan alias tidak bisa lepas dari barang-barang yang mengandung sawit. Nah, semakin banyak permintaan dan kebutuhan, semakin banyak pula sawit yang digunakan. Nah, hingga tahun 2011, total sawit di Indonesia itu mencapai 15 juta hektar. Nah, luas tersebut lebih besar dari Pulau Jawa. Seberapa besar dampak buruk lahan sawit bagi hutan kita di masa depan? Stabilkan posisi kalian. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Sawit ada dua jenis, yang pertama Elais guinensis dan Elais oleifera. Nah, sawit berjenis Elais oleifera ini sering dijumpai di negara-negara Amerika Selatan, contohnya Brazil. Sedangkan Elais guinensis adalah sawit yang sering kita jumpai di negara kita Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, sejarah kelapa sawit di Indonesia berawal pada tahun 1848, ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus botanicus, Amsterdam, Belanda. Nah, keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata hasilnya tumbuh dengan sangat subur. Nah, setelah berbuah, biji-biji dari kelapa induk dari kelapa sawit tadi disebar ke Pulau Sumatera. Di kebun raya Bogor terdapat sebuah monumen kelapa sawit yang dibuat oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI pada tahun 2013 untuk mengenang induk kelapa sawit yang didatangkan dari negara asalnya di Afrika tropis tahun 1848. Nah, dari 4 biji kelapa sawit kini telah berkembang dan menjadi induk perkebunan kelapa sawit se-Asia Tenggara, bahkan dunia seperti sekarang ini. Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sangat cepat perkembangannya, bahkan terlalu cepat. Nah, petani di desa-desa mulai tertarik untuk membuka lahan sawit dalam skala kecil. Ada lahan dikit, kosong, jadi lahan sawit. Nah, kalau dulunya itu saya masih ingat ada lahan dikit yang kosong, jadi lapangan futsal. Nah, kalau sekarang beda lagi. Ada lahan dikit kosong, sawit jawabannya. Kelapa sawit adalah bibit minyak yang paling produktif di dunia. 1 hektar kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 kg minyak mentah atau hampir 6.000 liter minyak mentah. Sebagai pembanding, kedelai dan jagung hanya menghasilkan sekitar 446 dan 172 liter per hektar. Bila harga minyak sawit yang biasa kita sebut dengan CPO diasumsikan Rp1.600 per kilogram, maka 1 hektar sawit akan memberikan pendapatan hingga sekitar 8 juta rupiah. Nah, bila satu industri sawit memiliki lahan 5.000 hektar, maka pendapatan yang diperoleh dapat mencapai 40 miliar rupiah. Wow, fantastis. Di sisi lain, industri kelapa sawit akan membuka lahan pekerjaan baru bagi ratusan ribu pekerja. Nah, penghasilan yang diberikan dari industri ini lebih besar dibandingkan industri tanaman perkebunan lainnya. Nah, dengan perawatan yang baik, dalam satu siklus, industri sawit dapat memberikan pendapatan secara terus-menerus selama 25 tahun sebelum dilakukan penanaman ulang atau biasa disebut dengan replanting. Jauh lebih lama dibandingkan beberapa agroindustri lainnya sehingga akan sangat mensejahterakan bagi petani sawit. Tidak banyak sektor industri yang mampu menciptakan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Tetapi perkebunan sawit terbukti mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, seperti menghasilkan devisa terbesar pemerintah,
meningkatkan pendapatan para pelaku perkebunan, serta sebagai penghasil bahan pangan biofuel, biomasa, dan biomaterial. Nah, tepatnya di tahun 2020, B30 atau biosolar sendiri mampu mengurangi impor solar sebesar 3,73 miliar US dollar yang berdampak positif bagi neraca perdagangan di negara kita, Indonesia. Tidak hanya bagi para pelaku industri sawit saja ya. Nah, dampak ekonomi ini juga berpengaruh terhadap masyarakat pelaku industri lain yang menyediakan barang atau jasa di sekitar perkebunan sawit tersebut. Nah, hal ini termasuk penyerapan tenaga kerja pedesaan yang secara tidak langsung berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan secara menyeluruh. Nah, setelah mendengar keuntungan lahan sawit dari berbagai sektor, nah kira-kira dampak lahan sawit yang terlalu menjamur ini, apakah sebanding keuntungan dengan dampak yang ditimbulkan? Kita lanjut. Saat ini lahan sawit di seluruh Indonesia sudah mencapai 15 juta hektar. Itu berarti lebih luas lagi dari Pulau Jawa yang luasnya hanya 12 juta hektar. Salah satu dampak paling mencolok dari perkebunan kelapa sawit adalah deforestasi yang melibatkan penebangan hutan yang luas. Nah, hutan-hutan yang berharga dirobohkan untuk memberikan ruang bagi perkebunan sawit ini. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, termasuk orangutan, harimau, dan berbagai jenis burung yang langka. Banyak spesies terancam punah karena perubahan drastis dalam lingkungan hidup mereka. Penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dalam perkebunan dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem perairan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit juga bisa mencemari sungai dan tanah sehingga mengancam kehidupan akuatik dan keseimbangan ekosistem. Praktek land grabbing untuk perluasan perkebunan kadang-kadang merampas tanah masyarakat lokal dan lalu memicu konflik sosial dan ekonomi. Dampak sosial juga terjadi akibat pembagian yang tidak merata dari keuntungan perkebunan kepada masyarakat lokal sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi. Perkebunan kelapa sawit menciptakan dampak negatif yang sangat luar biasa sebetulnya. Nah, budidaya kelapa sawit dilakukan dengan sistem monokultur. Nah, hal ini dapat memicu hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam seperti kualitas lahan menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama dan penyakit tanaman. Aktivitas pembukaan kebun yang dikerjakan dengan membakar hutan menimbulkan polusi udara yang parah. Bahkan asap pencemaran ini bisa terbawa angin sampai ke negeri tetangga. Yang paling nyata dilihat ialah terjadinya pencemaran terhadap sungai. Perkebunan sawit juga menimbulkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Hal ini karena struktur tanah mengalami perubahan sehingga kondisinya menjadi labil. Nah, setelah mendengar keuntungan dan kerugian dari dampak lahan sawit ini, kira-kira menurut kalian besar keuntungan atau kerugiannya? Atau kalian sudah mulai juga buka lahan sawit? Berikan komentar kalian.